بالقاسم المصطفى محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan hati yang ikhlas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah meneruskan surat Maryam, surat yang ke-19, dan kita sekarang masuk pada ayat yang ke-46 sampai 50. 46 sampai 50 ya. 46 sampai 50 ya, benar, 46 sampai 50. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat 46 sampai 50. Surat Maryam ayat 46 sampai 50. Dan Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya silakan dibuka, dan yang tidak sedang memegang kitab suci bisa nanti mengikuti di layar. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadil Ustadz. شكرا أستاذ، شكرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفيا. إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأدعو ربي عسى بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم
ولما اعتزلهما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Mewakili jemaah semuanya, kita menyampaikan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Abi Saleh, yang telah membacakan kita ayat-ayat suci Al-Quran dengan tahsin yang sangat indah. Semoga Allah SWT menjadikan bacaan beliau sebagai sebab Allah SWT masukkan mereka ke dalam golongan hamba-hambanya. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca ayat suci Al-Quran tadi, semoga dijadikan sebagai wasilah. Allah mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya, diangkat berbagai macam kesulitan-kesulitan hidupnya, dan diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan untuk menjalankan. Amin ya Allah, amin amin Allahumma amin. Kita meneruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Jumlahnya 98 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-50. Di tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan surat. Kita butuh 10 kali pertemuan lagi untuk selesai surat ini. Seperti biasa kita ulangi dulu dari ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat yang ke-45. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Jadi ini masih dialog antara Nabi Ibrahim dengan pamannya. Dia mengatakan, wahai ayah, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun. Saya takut azab akan menimpamu, dan azab itu datang daripada Allah SWT. Ketika Allah berbicara tentang azab, Allah berbicara tentang Ar-Rahman, berarti bahwa azab Allah itu termasuk bagian daripada kasih sayangnya. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka kamu akan menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai kesayangan. Padahal siapa yang menjadikan syaitan sebagai kesayangannya,
maka nanti akan sama-sama masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah masih dialog pembicaraan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang dipanggil ayah. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa penggunaan kata aba dalam bahasa Arab tidak selamanya harus merujuk kepada ayah biologis. Nah, ayat berikutnya lebih mempertegas. Coba kita lihat ayat berikutnya. Di sini Allah SWT berfirman, qala, yang dipanggil ayah tadi, yang dipanggil dengan abah, aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, ini Ibrahimnya di sini, apakah engkau benci? Ragibah itu benci ya. Apakah engkau benci? Jadi kalau ragib, kemudian ada an, itu artinya benci. Pasangannya di sini. Jadi sebetulnya ini adalah berpasangan ini dengan ini. Ragibuan. Seperti misalnya man ragibaan sunnati, itu ada hadis Nabi. Man ragibaan sunnati falaisa minni, siapa yang benci sunnahku karena adaannya membenci. Karena kalau tidak adaannya justru kebalikannya, menyukai, merindukan. Jadi man ragibaan sunnati falaisa minni. Dari situ formulanya dikatakan an nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dariku. Menggunakan kata kalau raghiba dan pasangannya an artinya benci. Dikatakan qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci, engkaunya di sini. Apakah engkau wahai Ibrahim benci kepada Tuhan-Tuhanku, kepada patung-patung yang aku sembah maksudnya. Alihati ya Ibrahim. Lain lam tantahi, kalau kamu tidak berhenti nih, lain, ini kan ancaman. Lain lam tantahi. Jika engkau tidak berhenti mendakwakan Tuhanmu yang satu itu, dan melarang kami menyembah Tuhan yang banyak ini, la arjumannaka. Perhatikan ya mas kalian, ayat ini, kata-kata ini menunjukkan bahwa ini pasti bukan anak kandung. Ya, karena di dalam Al-Quran tidak pernah kita melihat ada orang tua kandung yang mengancam anaknya untuk dirajam. Ingat, dirajam itu ditanam sepotong badan di tanah, baru kemudian dilempari batu sampai mati. Itu rajam namanya. Ya, rajam itu dilakukan oleh orang-orang benci kepada kebenaran. Makanya kita heran ketika rajam ini juga disebut katanya ada dalam Islam merajam orang yang berzina. Padahal di dalam surat An-Nur jelas dikatakan kalau pezina itu bukan dirajam tetapi dicambuk 100 kali. Kan ada di surat An-Nur. Karena dalam Al-Quran itu kata-kata larjumanak ini selalu ancaman dari orang jahat kepada orang baik. Saya kira Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan pasti sering baca Yasin. Nah, Yasin juga ada begitu. Jadi orang-orang yang benci kepada Rasul itu mengatakan coba begitu. Lain lam tantahu, karena jam banyak di sana. Lanarjumannakum, kami akan merajam kalian. Itu kan surat Yasin. Jadi ancaman rajam itu adalah, dan ingat setiap ancaman rajam dalam Al-Quran justru tidak ada hubungan keluarga biasanya. Ya. Tapi ini kalau kita sebut sebagai bapaknya, kok bisa bapaknya mengancam anaknya untuk dirajam hanya karena perbedaan pendapat? Hanya perbedaan pendapat. Jadi tidak mungkin terjadi seperti ini. Maka dikatakan la arjumannaka di sini. Kalau kita merujuk pada yang lain itu justru bukan. Contohnya kita buka surat Yasin lah supaya kita bisa lihat apa namanya, kita lihat Yasin di sini. Surat 36. Ayatnya berapa? Sekitar 2 sini ya. Ya. Ini dia nih, ya. Ayat 18. Kalau orang-orang berkata kepada nabinya, ini kan ancaman kepada rasulnya. Ini berbicara tentang rasul-rasul, ada 2-3 rasul.
Mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Kami menjadi sial karena kedatangan kalian, wahai para rasul. Karena menyalahkan ini kepada rasul, dia katakan, la in lam tantahu, jika kalian tidak berhenti, tantahu di sini karena bentuk jamak ya, banyak. Ya, rasulnya ada 3. La in lam tantahu, jika kalian wahai para rasul tidak berhenti, lanarjumannakum. Kami akan merajam kalian ini, melempar batu. Lanarjumannakum wala yamassannakum min adzabun alim. Kami akan merajam kalian dan kami akan memberikan kepada kalian azab yang pedih. Nah, ini masih wajar karena memang ini adalah tidak ada hubungan darah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tiba-tiba ayah kepada anaknya? Jadi ini yang membuat kita berpikir pasti bukan anaknya. Jadi la in lam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu tidak berhenti Ibrahim, saya akan merajammu. Dan sampai sekarang yang dipanggil Nabi Ibrahim sebagai abati atau Ka'abah itu tidak pernah memanggil Nabi Ibrahim dengan ya bunaya atau ya bani ataukah semacamnya. Ingat, tidak pernah memanggil Nabi Ibrahim sebagai anakku. Ya, biasanya kan kalau orang tua kepada anak ya bunaya, ya. Atau menggunakan yang lebih kasar saja ya ibni kan begitu. Tapi tidak begitu bahasanya dalam Al-Quran. Tidak pernah ini memanggil Nabi Ibrahim dengan wahai anakku. Justru yang muncul adalah justru ancaman. Ya, kalau kamu tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannak, saya akan merajam kamu. Bayangkan, saya akan melempari kamu batu sampai mati. Wahjurni, maka tinggalkan aku, pergilah malia selama-lamanya. Nah, karena ini jelas sebagai pasti bukan anak kandung ya, kan anak kandung. Ya, bahkan mungkin juga paman juga masih dipertanyakan sebetulnya. Kalau paman itu kan biasanya juga kepada ponakannya bagaimanapun berbeda pasti baik. Contohnya misalnya diabadikan dalam Al-Quran Abu Lahab. Abu Lahab itu kepada Nabi Muhammad kan. Abu Lahab itu kan paman. Tidak sekejam ini kata-katanya kepada Nabi Muhammad. Tidak sekejam itu kata-katanya. Dia hanya kemana-mana memfitnah Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu bukan Nabi, dan sebagainya. Jadi, kalau di sini ancaman ini, la arjumannak, wahjurni, dan kemudian tinggalkanlah aku. Malia selama-lamanya. Jadi, jarang kita dengarkan anak, orang tua mengusir anaknya selama-lamanya. Selama-lamanya. Wahjurni malia. Jadi dengan demikian ini menjadi pertanyaan dengan ayat 46 ini menjelaskan pembahasan kita di atas bahwa ini sangat mungkin bukanlah orang tuanya Nabi Ibrahim. Harusnya sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, walaupun berbeda pendapat, bangga dengan anaknya yang menjadi tokoh masyarakat pada saat itu, bahkan kemudian ditakuti oleh raja. Seperti itu. Kita lihat di sini ayat yang mirip dengan ini. Kita lihat surat 26, surat Asy-Syu'ara ini, ayatnya 167. Ini kita lihat. Qalu la in lam tantahi, kurang lebih sama ini. Mereka berkata, siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Lut. Ini kan Lut. Jadi kaumnya Nabi Lut berkata, lain lam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, ya Lut, wahai Lut. Dan ini wajar, antara Lut dengan mereka kan tidak ada hubungan darah sebetulnya. Ya, karena Nabi Lut ini pendatang di sini. Maka mereka kemudian mengusir. Kalau mereka berkata, lain lam tantahi, jika kamu tidak berhenti, ya Lut, wahai Nabi Lut, wahai Lut, latakunanna minal mukhrajin. Kamu pasti akan kami usir. Kamu akan menjadi orang yang terusir. Ya, jadi mereka mengusir. Nah, ini adalah kaum, ingat ya, ini adalah kaum yang sampai pada tingkat melakukan kejahatan. Kaumnya Nabi Lut ini melakukan tindakan Sodom dan Gomora, itu di Gomora melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual, jahat, bahkan memperkosa sesamanya laki-laki, terutama tamu-tamu yang datang melalui kampung kota mereka.
Yang kedua, Nabi Lut ini kemudian menikahi wanita mereka. Tetapi tetap saja mereka berkata kepada Nabi Lut, ya, karena istrinya Nabi Lut itu adalah berpihak kepada kaumnya, maka mereka berkata, wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti, kami akan mengusir. Jadi ingat jemaah sekalian, apa ancamannya? Mengusir. Padahal ini kan tidak ada hubungan darah. Artinya harusnya lebih keras. Tapi hanya mengusir, dia tidak mengatakan, kami akan merajam kamu, kecuali Yasin tadi. Tapi kepada Nabi Ibrahim tadi, justru yang dianggap ayat tadi dalam Al-Quran itu kok mengancam akan merajam, bukan sekedar mengusir, tapi merajam dan mengusir. Tadi kan dikatakan, saya akan rajam kamu, ya, maka tinggalkanlah aku selama-lamanya. Kamu usir namanya. Nah, jadi artinya jauh lebih keras itu kepada Ibrahim. Sedangkan di sini adalah kaum yang tidak ada hubungan biologis, hubungan darah, tetapi lebih soft sedikit, yaitu hanya mengusir saja. Wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti, kami akan mengusir kamu dari kampung kami, negeri kami. Ya. Nah, jadi kan ini kita bisa lihat perbandingan-perbandingan Al-Quran untuk menjelaskan bahwa yang dipanggil ayah oleh Nabi Ibrahim itu adalah bukan ayah kandung. Lalu kenapa Nabi Ibrahim menggunakan itu? Karena Nabi Ibrahim ini orangnya sangat halim, sangat penyantun, sangat beradab. Ya, sangat beradab, maka dia menghormati orang yang lebih tua darinya, apalagi kalau itu punya kontribusi dalam kehidupannya dengan ayah. Jadi saya kira jelas. Ayat 47. Jadi lihatlah Nabi Ibrahim nantinya diancam untuk dirajam, untuk diusir, tetapi Nabi Ibrahim membalasnya dengan doa. Kata-katanya begini. Qala, Nabi Ibrahim menjawab ini. Jadi ini qala di sini Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim atas ancaman yang dianggap bapak tadi. Padahal ancamannya tidak tanggung-tanggung, dirajam dan diusir. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Salamun alaika. Salam atasmu. Coba. Salam atasmu. Salamun alaika. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 tentang Ibadur Rahman. Perhatikan ini jemaah sekalian. Untuk memahami nanti surat Al-Furqan, kita lihat ini kata-kata ini. Salamun. Coba kita lihat di sini surat Al-Furqan. Surat 25. Ayatnya 63. Wa ibadur Rahman, dan hamba-hamba Allah yang pengasih, pemurah. Alladzina yamshu, itu ciri-cirinya adalah mereka yang berjalan di muka bumi alal ardi haunan, dengan rendah hati, humble, merendah. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila menyapa orang-orang jahil, orang yang jahat, qalu, mereka berkata salama. Kan konsisten Al-Qur'an. Jadi artinya Nabi Ibrahim masuk kategori ibadur Rahman karena menjawab ancaman dengan salamun. Jadi yang dipanggil bapak di situ adalah melakukan perbuatan jahil karena mengancam untuk merajam dan mengusir Nabi Ibrahim. Tapi jawaban Nabi Ibrahim, salamun alaika. Sama, salamun. Jadi Al-Quran itu konsisten. Jadi jawabannya adalah salamun alaika, ini jawaban Nabi Ibrahim. Jadi setelah tadi ancaman langsung menjawab, salamun alaika. Wahai ayah, dalam tanda petik tadi, keselamatan, semoga keselamatan selalu bersamamu. Bahkan dijawab dengan sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan memohonkan ampun, saya akan mendoakan kepada Tuhanku agar Allah, Tuhanku, mengampuni dosamu. Coba. Sa'astaghfiru laka rabbi. Inilah pertanyaan Ibrahim itu adalah halim, penyantun. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan istighfarkan engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyah. Karena sungguhnya Tuhanku itu terhadapku hafiyah, sangat baik. Tuhanku sangat baik kepada saya. Dan ini juga yang terjadi antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang telah menipu ayahnya, yang telah melukai hati ayahnya, dengan membuang anak kesayangan ayahnya,
ke sumur dan mengaku telah dimakan serigala, sekarang dia datang kepada ayahnya untuk minta diampunkan. Coba kita lihat di sini. Jadi inilah inilah orang-orang yang beradab dalam Al-Quran. Adab Al-Quran. Ketika Nabi ditanya, apakah akhlaknya Nabi itu? Jawabannya khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Surat 12 ini surat Yusuf ayat 97. Kalau mereka berkata, mereka ini adalah saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu. Ketika mereka menyadari bahwa ternyata yang mereka jumpai di Mesir itu ternyata Yusuf. Ternyata adiknya yang pernah dibuang. Maka sekarang ketahuanlah kalau mereka sekarang berbohong. Ketahuanlah kejahatan mereka sekarang. Ya. Maka mereka kembali kepada ayahnya dan berkata, ya abana. Nah, ini dia abana benar-benar bapak. Ya, kenapa? Karena ini kita bicara hubungan Nabi Yakub dengan anak-anaknya 12 orang. Jadi kalau memanggil aba memang benar. Ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana. Minta ampunkanlah kami. Zunubana, atas dosa-dosa kami. Inna, karena sungguhnya kami kunna tadinya khatiin, telah berbuat salah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pengakuan bersalah itu sudah satu tingkatan yang menarik. Karena walaupun lama baru mengakuinya, tapi pengakuan mereka kalau kami salah menjadi asbab nanti Nabi Yakub atau ayahnya berjanji akan meminta ampunkan mereka kepada Allah. Ayatnya di sini. Qala, berkata ayahnya, ini Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan memohon ampunkan kamu kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sungguhnya dia Allah Tuhanku itu al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini juga menjelaskan bahwa permintaan ampunan kepada Allah itu harus melalui Nabi. Ya. Karena di sini kita lihat anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, ya abana istaghfir lana. Mohon ampunkanlah kami atas dosa-dosa kami. Karena kami telah melakukan kesalahan. Harusnya kalau menurut logika sebagian umat Islam, harusnya Nabi Yakub menjawab, istighfarlah langsung kepada Allah. Kan begitu kalau berdasarkan yang kita dengarkan dari masyarakat. Kenapa tidak langsung aja? Harusnya Nabi Yakub mengatakan, wahai anakku, maka istighfarlah kepada Allah. Tetapi jawabannya adalah, saufa astaghfiru, saya akan, ayah akan. Akan. A-nya di sini, A-nya ini aku. Ini hamzahnya adalah aku. Astaghfiru, aku akan istighfarkan, aku akan mohon ampunkan lakum kepada kalian, Rabbi, kepada Tuhanku. Dia tidak mengatakan istighfarlah kepada Tuhanku karena dia maha pengampun. Ya, tetapi yang dilakukan adalah aku akan istighfarkan kalian kepada Tuhanku karena sungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi makanya jemaah sekalian berbahagia, istighfar itu sebetulnya harus melalui Nabi dan Rasul. Ya. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung, tetapi harus datang kepada Nabi dulu. Dengan cara apa? Dengan cara berselawat. Ingat, dengan cara berselawat. Baru kita istighfar kepada Nabinya. Makanya kita lihat di sini, jemaah sekalian berbahagia. Di surat An-Nisa. Nisa 4, ayatnya 64. 64 sini. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus rasul itu illa kecuali liyuta'a, untuk ditaati. Biiznillah, atas izin Allah. Bukan maunya rasul untuk ditaati, tapi atas izin Allah. Walau annahum, seandainya mereka manusia itu izzalamu, ketika menganiaya diri mereka, zalamu anfusahum, ketika berdosa, ja'uka, harus datang kepadamu. Jadi kalau mereka itu melakukan dosa, kezaliman, mereka harus datang kepada Muhammad. Ja'uka, mereka harus datang kepadamu. Lalu kemudian mereka fastaghfarullaha, mereka di depan kamu istighfar kepada Allah, wastaghfar lahum rasul, dan juga rasul istighfar kepada mereka. Ingat, harus ada syaratnya. Rasul juga istighfar kepada mereka, untuk mereka maksudnya. Wastaghfar lahum rasul. Jadi mereka istighfar kepada Allah, tetapi mereka juga diistighfarkan Rasul. Rasul mengistighfarkan mereka. Barulah lawajadullaha tawwabar rahim. Barulah mereka menjumpai Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ingat jemaah sekalian berbahagia,
harusnya. Jadi harus kita datang kepada Rasul, baru kemudian Rasul juga istighfarkan. Jadi kalau Rasul tidak istighfarkan, ya tidak bisa. Makanya di akhirat nanti banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan syafaat, tidak diistighfarkan Rasul. Kenapa? Ya karena di dunia menyakiti Rasul dan keluarganya. Makanya kita harus datang kepada Rasul ini. Ya. Makanya kita lihat sini surah 8. Surah 8 ayat 33. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia, ini istighfarnya belakangan di sini. Yang pertama adalah antas, Nabi harus bersama kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidaklah mungkin Allah mengazab, menghukum mereka manusia. Wa anta fihim, sementara engkau berada pada diri mereka. Apa itu artinya anta, engkau Muhammad? Jadi antanya di sini engkau Muhammad ini. Ya, Muhammad. Engkau Muhammad ini. Wa anta, sementara engkau Muhammad fihim. Kata fihim itu ada di dalam mereka. Di dalam diri mereka. Ya. Apa artinya ada dalam mereka? Dalam bentuk selawat. Nah, kalau sudah berselawat baru wa maka Allah, tidaklah mungkin Allah mu'azzibah ma'azab mereka wa hum yastaghfirun. Jadi kita lihat di sini selawat dulu baru istighfar. Ingat, selawat dulu dan istighfar. Dan kita sudah bahas pada beberapa hadis sebelumnya bahwa selawat itu yang benar adalah mengikutkan keluarga Nabi. Seperti dalam sholat kita, ingat. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, ingatlah sholatnya. Kita bisa berbeda mazhab, tetapi salawatnya di dalam salat itu pasti sama. Kalau kita sudah membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasti membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai di situ aja. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Paling ada tambahnya biasa Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali di situ adalah keluarga. Tidak pernah ditambah washabi ajmain. Bolehkah ditambah sahabat ajmain? Ya boleh aja di luar salat, tetapi di dalam salat tidak ada. Maksudnya di luar salat. Ya. Jadi yang ada dalam salat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa ditambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, dan sebagainya. Jadi keluarga. Jadi dengan demikian, dengan rajin berselawat kepada Nabi, maka baru kita tidak akan diazab Allah ini. Allah tidak mungkin mengazab orang yang selalu berselawat kepada Muhammad, dan setelah berselawat baru kemudian mereka istighfar. Wahum yastaghfirun. Jadi Al-Quran konsisten satu sama lain ayatnya. Wa'tazilukum. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada tadi yang diaku sebagai ayah, wa'tazilukum. Aku akan menjauh dari kalian. Kumnya di sini kenapa bukan hanya ayahnya, tetapi juga kepada masyarakatnya. Kita tahu Nabi Ibrahim nanti singkat cerita diusir. Bukan hanya diusir oleh yang diaku sebagai bapaknya, tapi juga diusir oleh rajanya, yaitu Raja Namrud. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa'tazilukum, saya akan menjauh dari kalian. Setelah dibakar, api dan tidak terbakar. Wa ma tada'una min dunillah. Saya akan menjauh dari kalian, bahkan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi bukan saja saya menjauh dari kalian, menjauh daripada raja yang kejam kalian itu, tapi saya akan menjauh dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain daripada Allah. Wa ada'u rabbi, dan aku hanya terus-menerus menyembah Tuhanku. Saya hanya akan berdoa kepada Tuhanku. Seperti itu. Asa Allah aku nabi doa rabbi syaqiyya. Semoga saja terhadap Tuhan doa, dalam berdoa kepada Tuhanku, aku tidak pernah kecewa. Artinya, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhanku. Asa Allah aku nabi doa rabbi syaqiyya. Dalam pengertian bisa diartikan juga kata syaqiyya di sini tidak pernah berhenti berdoa. Ya, ingat pembahasan kita sebelumnya, ya, yaitu Nabi Zakaria ketika dia berdoa menggunakan kata syaqiyya juga. Nah, jadi artinya dalam berdoa itu jangan kita pernah kecewa, jangan pernah berhenti. Doa dan berdoalah terus menerus. Ya, dan kita sampaikan lagi bahwa semua doa bisa, tetapi alangkah ceteknya kita kalau berdoa kepada Allah Zat yang Maha Tinggi,
dan yang kita minta hal-hal yang cetek saja. Harusnya kita minta sesuatu yang luar biasa, dan yang luar biasa itu satu, yaitu meminta diampunkan dosa-dosa kita. Karena kalau misalnya kendaraan, ya kita bisa beli kendaraan tanpa berdoa. Buktinya banyak orang tidak berdoa juga punya kendaraan. Tapi yang namanya dosa itu urusan Tuhan. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kalau bukan Dia. Ya, masuk surga dan neraka itu adalah otoritasnya Tuhan. Coba kita lihat di sini permulaan surat Maryam yang telah kita tinggalkan. Ketika Nabi Zakaria berdoa. Ini ayat 4. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi wa Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Sungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Tulang-tulangku telah lemah. Sungguhnya aku ini tulang-tulangku sudah lemah. Minni, daripadaku. Washta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Tulang belulangku Tuhan sudah lemah. Kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Dan sejauh ini belum diijabah doanya karena belum punya anak. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak akan pernah berhenti berdoa. Saya tidak akan pernah kecewa, saya tidak pernah kapok berdoa kepadamu Tuhan. Bidu'aika rabbi, kepadamu Tuhan aku berdoa tidak akan pernah kecewa. Nah, jadi apa yang terjadi pada Nabi Zakaria terjadi pada Nabi Ibrahim tadinya. Jadi artinya ini adalah contoh daripada nabi-nabi. Kalau kita berdoa itu terus-menerus. Jangan kita berharap berdoa satu kali tiba-tiba terwujud. Karena pada saat kita berdoa, Allah juga menguji kita apa benar kita berdoa. Karena dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas berkenaan dengan puasa, itu menggunakan kata-kata izada'ani kalau benar-benar berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad iza da'ani. Aku akan mengijabah doa-doa orang yang benar-benar, ingat, benar-benar berdoa. Iza da'ani, benar-benar berdoa kepada aku. Apa artinya benar-benar? Tidak pernah kecewa, tidak pernah berputus asa, terus-menerus. Maka jemaah sekalian berbahagia, salat itu adalah kewajiban sepanjang hayat. Dan karena salat itu nama lainnya adalah doa, dan di dalam salat ada doa dari kunut misalnya, maka doa juga adalah tidak pernah berhenti sebagaimana salat. Di dalam Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita terus membaca itu sampai akhir hayat kita. Karena dalam berdoa kepada Tuhan, akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tidak boleh kecewa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Tuhan. Bisa juga diartikan, saya tidak akan pernah berhenti berdoa kepadamu Tuhan. Ayat 49. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka tatkala Nabi Ibrahim menjauhi mereka, meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, yaitu patung-patung, wahabna lahu, maka kami karuniakan kepadanya dia. Jadi setelah menjauh dari mereka dan apa yang mereka sembah, barulah Allah mengijabah doanya. Wahabna lahu, kami karuniakan kepada Ibrahim, yaitu anak dan cucu, Ishaka wa Yaquba, Ishak dan Yakub. Kami karuniakan kepadanya Nabi Ishak dan Yakub. Yakub ini adalah anaknya Ishak. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di dalam cerita Yusuf adalah anak Nabi Yakub, jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi lagi-lagi setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa mereka sembah, Allah karuniakan kepadanya seorang anak namanya Ishak. Setelah sebelumnya Ismail, wa Yakub dan Nabi Yakub. Wa kullan, dan tiap-tiap mereka, maksudnya ini Ishak dan Yakub, ja'alna, kami jadikan nabi ya. Jadi Nabi Ibrahim nabi, anak-anaknya nabi.
kemudian cucunya pun nabi. Luar biasa kan jemaah sekalian. Apa sebabnya tadi? Karena doanya tidak pernah berhenti. Ingat, doa tidak pernah berhenti. Makanya Bapak Ibu Tuan dan Puan, janganlah pernah berhenti mendoakan anak keturunan kita. Ya, bagaimanapun mereka berjalan berbeda dengan jalan kita selalu mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Kita doakan terus sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sebagaimana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita doa terus, baca doanya sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, jangan pernah kecewa dan berhenti dalam berdoa. Lihatlah Nabi Ibrahim, diperkirakan ketika dikaruniai anak Ishak dan Ismail, umur Nabi Ibrahim sudah sekitar 100 tahun ketika Ishak, karena ketika Ismail diperkirakan 96 tahun. 96 tahun. Baru punya anak namanya Ismail. Setelah itu kembali ke Palestina lagi, punya anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak Yakub. Begitulah seterusnya. Dan semuanya menjadi nabi. Luar biasa kan? Kalau sekarang kan kita bangga kalau anak kita direktur sebuah perusahaan besar. Nanti anaknya lagi atau cucu kita jadi direktur lagi. Ya, kalau nabi-nabi, dia berharap anaknya jadi orang baik, manusia sempurna. Anaknya menjadi nabi nih, nabiyan. Wa kullan ja'alna nabiyan. Karena kita tidak mungkin berdoa untuk menjadi anak kita nabi, paling tidak semuanya menjadi pengikut, pecinta dan pengikut nabi yang setia. Ingat, kita berharap agar anak keturunan kita semuanya menjadi pecinta dan pengikut nabi yang setia sampai akhir hayat mereka. Karena hanya disitulah letaknya keselamatan. Kita lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6. Wa wahabna lahu, punya Ibrahim. Ini surat Al-An'am ini di sini cerita tentang Nabi Ibrahim juga. Wa wahabna, dan kami karuniakan lahu kepada Nabi Ibrahim Ishaqa wa Yaquba, Nabi Ishak dan kemudian Nabi Yakub. Kullan, setiap mereka ini yaitu Ishak dan Yakub, hadaina, kami berikan petunjuk. Hadaina itu kami beri petunjuk. Kullan hadaina, semuanya kami beri petunjuk. Maksudnya kami bimbing, kami guide. Wa Nuhan, begitu ya Nabi Nuh. Hadaina, kami telah memberikan hidayah petunjuk min qabl sebelumnya. Maksudnya sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wa min dzurriyyati, dan keturunan mereka, ingat lagi. Lagi-lagi berbicara zuriyati, bukan temannya, bukan kawannya, tetapi wa min dzurriyyati, zuriatnya. Zuriat siapa? Zuriat Nabi Ibrahim. Melalui Ishak, melalui Yakub, kemudian ke bawah menjadi Daud, Nabi Sulaiman, Ayub, Yusuf. Nah, begitu. Jadi cuma sekali Yusuf ini adalah anaknya Nabi Yakub tadi. Kemudian Sulaiman anaknya Nabi Daud. Nabi Daud ke atas ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Yusuf lagi, begitu ke atas. Kan muncul Musa di sini. Ya, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami berikan balasan kepada orang berbuat baik. Jadi karena mereka berbuat baik, maka Allah angkat anak keturunannya semuanya jadi nabi-nabi. Luar biasa. Jadi lagi yang namanya nabi-nabi itu penerus agama, itu harus zuriat. Musa dan Harun ini memang bukan anak, tetapi ini zuriat daripada Nabi Ibrahim juga. Ini saudara ini. Paling jauh saudara sepupu. Ada yang mengatakan saudara kandung. Ya. Ada yang katakan akhi Harun. Wahai Tuhan, utuslah saudaraku Harun. Nah, jadi kenapa? Karena semuanya adalah al-muhsinin, berbuat baik. Jadi Al-Quran menjelaskan konsep sebetulnya agama itu harusnya diteruskan oleh keturunan, diteruskan oleh pelanjut darah daging Nabi ke atas. Karena itulah yang dibicarakan dalam Al-Quran. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami karuniakan kepada mereka, siapa mereka tadi itu ya Nabi Ibrahim dan keturunannya tadi, ingat tadi Ishak wa Yaquba, semuanya adalah nabi. Nah, kami karuniakan kepada mereka min rahmatina, dari si kami. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan mereka semuanya anak keturunan Nabi Ibrahim
lisana sidqin aliyya. Lisana sidqin, perkataan sidq aliyya, yang tinggi. Ingat, kami jadikan mereka semua lisana sidqin. Lisana sidqin aliyya. Lisan itu perkataan yang benar, aliyya, yang tinggi. Maksudnya keturunannya ke bawah itu tinggi. Sampai di mana jemaah sekalian mereka keturunannya Nabi Ibrahim ini? Ya, Nabi Muhammad kita keturunannya juga. Harusnya ke bawah sampai apa? Berdasarkan yang ada, baik di Sunni ataupun di Syiah, bahwa Imam Mahdi pun adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Di dalam hadis Sunan Abu Daud, dikatakan bahwa yang namanya Imam Mahdi itu adalah keturunannya Fatimah. Ya. Keturunan Fatimah, walaupun di Sunni diakui kalau dia belum lahir, tapi dikatakan keturunannya Fatimah. Ya. Jadi kan berarti adalah zuriat. Karena ini merupakan doa daripada Nabi Ibrahim. Mari kita lihat di sini. Surat Asy-Syu'ara ada 83 dan 83 dan seterusnya nih. Ini doanya Nabi Ibrahim nih. Ibrahim berdoa. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku hukman, hikmah, wal hikni, dan masukkanlah aku bisalihin, ke dalam golongan orang saleh. Yang mewarisi dunia itu siapa? Saleh. Artinya apa? Keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Kan di dalam surat Anbiya dikatakan, laqad katabna fi Zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Nabi Ibrahim berdoa, ya, Rabbi habli hukman wal hikni, masukkanlah aku ke dalam golongan saleh. Artinya orang saleh di akhir zaman ini keturunan Nabi Ibrahim. Waja'alli, dan jadikanlah aku lisana sidqin. Ini tadi kita bicarakan. Lisana sidqin, perkataan yang baik, buat tutur yang baik. Fil akhirin, sampai akhir zaman ini. Fil akhirin, sampai akhir zaman. Akhirnya orang-orang akhir. Jadi menjadi lisana sidqin fil akhirin. Karena Imam Mahdi nanti itu adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nanti punya turunan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra ini adalah anak daripada Ali bersama dengan putrinya Nabi, yaitu Fatimatuz Zahra. Maksud saya, nanti Fatimah ini menikah dengan Ali. Nanti Ali punya keturunan bernama Hasan Hussein. Hasan punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali punya anak namanya Muhammad. Ya. Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim punya anak namanya Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha punya anak namanya Muhammad Taqi Al-Jawad. Muhammad Taqi punya anak namanya Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi punya anak namanya Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari punya anak namanya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Nama lain daripada Imam Mahdi. Ya. Jadi, kalau kita tarik ke atas, itu sudah benar ini kata-kata Al-Quran. Lisana sidqi fil akhirin. Ya. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis-hadis yang banyak beredar, dikatakan bahwa nama Imam Mahdi itu menggunakan nama Muhammad. Muhammad Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, ataukah bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kata ke atas. Dan Nabi Muhammad kalau ditarik ke atas ketemu dengan Adnan, ketemu dengan Nabi Ismail. Jadi waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, jadi jelas gimana sekali serbagai. Jadi Al-Quran berbicara tentang keturunan itu. Jadi berjumpa semuanya. Waja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Apa, buat tutur perkataan yang baik dan tinggi, sangat tinggi, maksudnya tidak, kedudukannya tidak bisa disamai dengan siapapun. Kalau Imam Mahdi nanti datang dengan nama Muhammad, maka dia kedudukannya melampaui yang namanya presiden, melampaui yang namanya raja-raja. Dan sekarang kita sudah lihat contohnya, bahwa ada sebuah negara yang benar-benar kuat, yang pemimpin tertingginya adalah ulama. Lihatlah dia jemaah sekalian.
Cobalah bandingkan pemimpin, kan selalu sekarang muncul di televisi. Bandingkanlah misalnya penampilannya Ali Khamenei dengan Donald Trump. Itu jauh seperti bumi dan langit. Ali Khamenei dengan tenang selalu. Ali Khamenei basisnya adalah di tempat sujud sajadah. Sering sekali kita lihat dalam keadaan sholat, memimpin sholat. Sementara Donald Trump basisnya adalah Epstein. Ya. Mainannya adalah pulau pribadinya Jeffrey Epstein, kan begitu. Coba kita lihat, ini seperti bumi dan langit. Maka dikatakan di sini waja'alna lahum lisana sidqi aliyan. Dan kami jadikan mereka itu lisana sidqi aliyan. Dan kita tahu Mas Kesra yang namanya Ali Khamenei itu siapa? Ali Khamenei itu adalah Sayyid Ali Khamenei. Artinya walaupun dia bukan manusia suci seperti Imam Mahdi, tetapi dia keturunan ke atas daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita saksikan tentang pentingnya zuriat itu. Sebelum kita baca hadisnya, kita ingatkan lagi jemaah sekalian berbahagia tentang program kegiatan kita di sini. Jadi selain kita di depan layar, kita juga turun ke lapangan untuk membagi senyum kepada anak-anak yang berada di tempat pembuangan sampah, yang kerjanya setiap hari mengais sampah untuk hidup dan bertahan. Mereka juga adalah sama-sama anak cucu Adam, dia saudara kita juga, bahkan mereka semuanya juga adalah Islam seperti kita. Maka kita harus tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Ini hadis tentang berhala. Jadi Nabi berkata, dari Abdurrahman ibn Samura qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tahlifu bitawaghi wala bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan atas nama tawagi. Tawagi adalah bentuk jama dari togut, tugian. Tawagi yaitu berhala-berhala. Wala bi abaikum, dan juga atas nama bapak kalian. Jadi kalau kita bersumpah apa? Dengan nama Allah. Jangan bersumpah atas nama tagut dan orang tua. Atau leluhur kalau di sini, leluhur kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2086. Hadis berikutnya adalah tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini adalah kisah ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Sini diceritakan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, "Lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi maka kharaja bi Ismaila wa ummi Ismail." Jadi tatkala atau ketika Nabi Ibrahim dan istrinya dan keluarganya ya bepergian, berkelana, maksudnya pergi ke Mekah. Ya, kharaja bi Ismail, dia pergi keluar bersama Ismail dan ummi Ismail dan ibunya Ismail. Bersama Ismail dan ibunya Ismail yaitu Hajar. Wa ma'hum, bersama mereka bertiga ini Ibrahim, Hajar atau disebut di sini ibunya Ismail, kemudian Ismail. Bertiga membawa syannatun, membawa tempat air. Ya, kita artikan di sini kantung air ya. Kita artikan di sini dengan kantung. Ya. Kantung air ataukah biasa disebut dengan jerigen kalau di dunia modern. Wa ma'hum syannatun fiha. Ma'un, jadi berisi air. Jadi maksudnya di sini fiha ma'un, berisi air. Jadi kantung airnya berisi air. Faja'alat ummu Ismail, maka kemudian ibu Ismail menjadikan ini jalan. Tashrabu minasyanna, kemudian ibu Ismail minum dari cerigen tersebut. Ya. Fayadirru labanuha ala sabiya, sehingga kemudian dia bisa menyusui anaknya yaitu Ismail. Jadi dengan air berubah jadi ASI, air susu ibu, lalu kemudian dengan itu Ismail bisa bertahan hidup. Labanu itu adalah air susu. Ala sabiya, kepada bayinya. Hatta qadima Makkah, sampai kemudian ketika dia masuk atau sampai di Mekah, fawadaha, kemudian Nabi Ibrahim meletakkan bayinya atau istri dan bayinya itu tahta dauhatin, di bawah sebuah tenda. Jadi mereka bikin tenda
ya di tenda, lalu kemudian dia menempatkan anaknya dan istrinya di sana. Summa raja Ibrahim ila ahli, setelah itu, setelah membikinkan tenda di sana, kemudian Nabi Ibrahim atau semacam gubuk ya, tenda, kemudian Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka. Jadi setelah Nabi Ibrahim membawa keduanya ke sana, summa raja Ibrahimu ila ahlihi. Kemudian Ibrahim kembali kepada keluarga yang satu, yaitu yang ada di Baitul Maqdis ya, kepada Sarah ya. Fatabathu Ummu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka berdua ini, yaitu Hajar dan Ismail, maka kemudian Hajar mengikutinya nih. Ummu Ismail mengikutinya. Fatabathu Ummu Ismail. Ibunya Ismail atau Hajar mengikutinya. Hatta lama balagu kadaan nadatu. Kemudian ketika sampai di suatu keadaan bukit, di sebuah bukit, nadatu min warahi. Baru kemudian Hajar memanggilnya dari belakang. Ya Ibrahim, wa Ibrahim, ilaman tatrukuna. Kamu tinggalkan kami. Lalu kepada siapa kamu meninggalkan kami nih? Ya Ibrahim, ilaman tatrukuna. Kan di sini tidak ada orang. Kalau ada orang boleh kami dititipkan kepada orang. Maka dia bertanya, ya Ibrahim, ilaman tatrukuna. Kepada siapa engkau menitipkan kami untuk ditinggalkan? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, ilallah, saya akan meninggalkan engkau kepada Allah. Ilallah, coba lihat gimana. Jadi Nabi Ibrahim, kita lihat di situ bagaimana tauhidnya kepada Allah. Saya akan meninggalkan engkau dengan Allah. Saya akan serahkan engkau kepada Allah. Apa jawaban Hajar? Qalat, raditu billah. Kalau begitu, saya redha kepada Allah. Ingat, luar biasa. Seorang wanita berkata, raditu billah, bersama dengan bayinya yang masih menyusui tadi. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dari sulbi keduanya, dari sulbi Ibrahim dan Hajar, lahirlah Nabi Muhammad. Kita lahir nanti di akhir zaman yang disebut dengan Imam Mahdi, yang diakui oleh seluruh kelompok-kelompok dalam Islam. Inilah makna daripada penyerahan diri kepada Allah dan penyerahan diri kepada Allah, itu disebut dengan Muslim sejati. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3114. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Apa mau doa dulu, Ustaz? Ada yang meninggal? Siapa yang Assalamualaikum Ustaz. silakan Pak Nur. Alhamdulillah wabarakatuh. Salam takziah. Memandangkan banyak daripada pembahasan Quran daripada pihak Ishak dan Yaqub sampai kepada Nabi Isa AS. Sedangkan daripada pihak Nabi Ismail alaihissalam serta ibunya Hajar, kita tidak melihat, mendengar kecuali kepada keturunan yang berkelanjutan di kemudian hari yang membina Bani Hashim, lalu Rasulullah SAW serta para imam tadi. So, beri pencerahan apa hikmah di sebalik Allah mempersembunyikan rahsia besar ni, sebab daripada jalur itulah sebenarnya penghulu para nabi serta kekasihnya yang teragung diwujudkan. Apakah ini ada kena-mengena dengan pembunuhan mana yang terbukti lepas Rasulullah wafat? Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini pertanyaan yang menarik. Apa rahasianya kok Nabi Muhammad terakhir dan kemudian tidak begitu banyak dibicarakan dalam Al-Quran? Mata rantai keturunannya ke atas. Boleh dikata disebutkan Nabi Ismail saja, setelah itu Nabi Muhammad. Ya, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail ini kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya adalah karena setelah Nabi Ibrahim, penerus berkelanjutan ke bawah itu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ke bawah, dan seakan-akan Allah menyimpan Nabi Muhammad untuk memang akhir zaman. Jadi Nabi terakhir sebetulnya adalah Nabi Muhammad. Maka Imam Mahdi tadi adalah merupakan rangkaian daripada Nabi Muhammad. Jadi dikatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah rangkaian dari Nabi Muhammad. Bahkan namanya pun sama, Muhammad juga. Bedanya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad kita. Sedangkan Imam Mahdi adalah Muhammad bin
Hasan Al-Askari. Jadi seperti itu. Jadi Muhammad. Jadi dengan demikian ini disimpan untuk akhir zaman. Nah, seakan-akan kayak digoibkan begitu. Maka cerita yang berkembang itu adalah yang memang masih berlanjut terus, maksudnya yang incumbent kenabiannya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, terus kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, itu berkelanjutan. Kalau ke bawah Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa tidak ada keturunan, maka selesai. Maka pindahlah kepada Nabi Muhammad. Nah, kira-kira gitulah. Jadi penutup daripadanya adalah Nabi Muhammad. Ya, maka disebut dengan Muhammad ini adalah penutup segala Nabi, Khatamun Nabiyyin. Ya, penutupnya akan disimpan untuk penutup. Maka dengan demikian harusnya memang akhir zaman ini termasuk Imam Mahdi harus bagian rangkaian daripada Nabi Muhammad. Cuma sekali serbahagia, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu karena ada informasi ada di antara kita yang meninggal dunia ya. Ini Dari Bumi Tap paling bawah, Ustaz. Almarhumah Heni Anggraini. almarhum Henny Anggreni yang kemarin kita doakan ini ya, ternyata meninggal dunia. Yang akan dimakamkan pagi ini ya, kita doakan almarhumah Ibu Henny Anggreni diterima di sisi Allah SWT dan diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dimaafkan khilaf dan alfanya, diangkat derajatnya, kemudian dibukakan pintu-pintu langit, dilapangkan kuburannya, kemudian dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan amal-amal yang ditinggalkannya menjadi amal jariyah. Ala hadiniya wa likulli salih bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karawatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk almarhumah Ibu Henny Anggraini. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari siapa ini? Bapak Kyoto Rusdi. Oh, itu sudah dijawab. Apakah tafsir Al-Baru masih ada dijual, Ustaz? Masih ada? Ya, udah dijawab, Ustaz. Oh, udah ya. Ini ada kontaknya, betul ya. Ya. Kemudian, kan udah tadi. Dari Zahra. Ya. Dalam doa, si minta hujan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursil alaikum midrara. Itu bagaimana sebab nuzulnya, sehingga dijadikan doa kalau musim kemarau terus siapa di sana yang minta istighfar. Ya, karena begini, kalau kita minta hujan, kita kan berharap ya, biasanya tuh doa minta hujan itu ketika musim kemarau panjang, sudah lama sekali tidak hujan, semuanya sudah kering, lalu kemudian minta hujan. Nah, maka di antara yang harus kita lakukan adalah mengakui dulu dosa-dosa kita. Karena kan kita berpikir, ya boleh jadi ini tidak ada hujan karena dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Jadi selalu kita muhasabah diri, mengakui dosa-dosa kita. Maka siapa yang kita minta doa istighfar di sana? Kita sebetulnya. Kitalah yang minta ampun sebetulnya. Karena Allah itu Maha Pengampun, semoga mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian menurunkan hujan. Kata dosa itu jangan bayangkan. Dosa ini kan bahasa Sanskerta sebetulnya. Kalau bahasa Arabnya kan dhanbun atau ithmun. Artinya kesalahan-kesalahan itu sebetulnya disebut dengan dosa. Nilai daripada kesalahan itu dosa. Jadi ada khatanya, ada salahnya, nilainya namanya dosa. Ya, nilainya itu apa namanya? Penilaian atas kesalahan namanya dosa. Kan dosa itu kan bahasa kita. Bahasa Arabnya tadi dhanbun ataupun ithmun. Jadi ada nilainya, ada value-nya. Itu namanya dosa. Nah, karena kita banyak kesalahan, sehingga kemudian mungkin merusak alam dan sebagainya, maka pada saat itu kita meminta ampun kepada Allah. Maka sebaik-baiknya sebelum membaca doa ini, terutama sebelum kita sholat hujan, ya perbanyak istighfar seperti itu. Ada lagi yang lain?
Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.